Rame dadi biru.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan mengenai materi mengenai untuk yang staf penggajian seperti itu. Suara saya jelas terdengar ya teman-teman ya? Kurang keras, Bu, Oh, suaranya. kurang keras. Oh, sebentar. Iya, Kalau seperti ini suara saya jelas terdengar atau bagaimana? Atau masih kecil? Sudah jelas? Masih kecil, Bu. Masih kecil. Ya, ngobrol dari saya. Halo, tes. Masih kecil atau sudah keras, teman-teman? sudah keras, Ibu. Sudah, Bu. Oke, Oh, baik. Eh, ya, oke. Oke, saya izin share screen ya, teman-teman. Oke, materi kita kali ini yaitu mengenai ini ya, staf penggajian. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Pak Majid ya. Jadi beberapa hal yang akan belajar sama standar perangkat kerja nasional. Mohon maaf, Bu, suaranya putus-putus. Saya juga suara saya masih putus-putus ya teman-teman di yang lain. Sekarang sudah nggak putus-putus, tapi lebih kecil suaranya dari yang tadi. Kecil. Jadi saya tidak dengar sama sekali malahan, Bu. Visit. Oke, kalau kayak gini suara saya sudah bisa didengar teman-teman. Ya, Bu. Oke. Oke, seperti yang dijelaskan oleh Pak Majid sebelumnya ya, yang akan kita pelajari itu ada 5 modul ya. Yang pertama ini untuk yang staf penggajian, yang pertama standar kerangka kerja nasional, apa itu SKKNI, kemudian apa itu kompetensi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Majid. Kemudian modul 1 menyusun uraian jabatan. Tadi ini juga sudah dijelaskan oleh Pak Majid. Kemudian yang nomor 2 melakukan administrasi jaminan sosial, nomor 3 melakukan administrasi pengupahan, dan nomor 4 melakukan administrasi penerapan kebijakan MSDM. Nah, untuk sesi saya akan menjelaskan mengenai melakukan administrasi pengupahan. Mungkin saya juga akan selingi sedikit melakukan administrasi jaminan sosial juga. Nah, untuk lengkapnya nanti untuk yang administrasi jaminan sosial akan dilanjutkan oleh Pak Majid seperti itu. Baik, ini tadi sudah dibahas oleh Pak Majid ya. Saya lebih langsung ke yang administrasi pengupahan. Modul 2 melakukan administrasi pengupahan. Oke, deskripsi unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan administrasi pengupahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di organisasi. Kemudian elemen kompetensi
Yang pertama, mengkompilasi ketentuan dan prosedur administrasi pengupahan. Kriteria untuk kerjanya, yang pertama ketentuan dan prosedur kerja tentang pengupahan diidentifikasi. Kemudian yang kedua, ketentuan dan prosedur kerja administrasi pengupahan dikompilasi. Kemudian untuk elemen kedua mengenai kompetensinya, yaitu melaksanakan administrasi pengupahan. Untuk kriteria unjuk kerjanya, yang pertama, upah dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di organisasi. Kemudian pembayaran upah pekerja dilakukan secara akurat dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, bukti-bukti dan dokumen pelaksanaan pembayaran upah pekerja didokumentasikan. Nah, dasar hukum pengupahan yang pertama, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja, ada PP Nomor 35 Tahun 2021 dan juga Kemenaker Nomor 102 Men garing 6 garing 2004. Nah, kemudian kita langsung masuk ke materi ya teman-teman. Upah itu apa sih? Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha. Jadi upah ini hak pekerja yang akan dia terima setelah dia melakukan tanggung jawabnya, setelah melakukan pekerjaannya yang diberikan oleh pemberi usaha seperti itu. Kemudian kategori upah menurut undang-undang ya ini nomor 13 tahun 2002 dan PP 36 2021, pendapatan itu ada dua macam teman-teman, ada upah dan juga non upah. Kalau upah itu ada gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Kemudian kalau non upah itu ada THR ya, kemudian ada insentif, kemudian ada bonus, kemudian ada uang pengganti fasilitas dan uang servis pada usaha tertentu. Kemudian penetapan upah berdasarkan ada dua hal ya, ada satuan waktu dan ada satuan hasil. Yang pertama, jam, upah per jam berupa upah sebulan dibagi 126. Kemudian kalau harian, untuk 6 hari kerja dibagi 25 dari upah sebulan dan 5 hari kerja dibagi 21 dari upah sebulan. Kemudian ada yang satuan hasil, berdasarkan hasil pekerjaan yang telah disepakati kesepakatan. Ini nanti akan ada contoh soalnya di belakang. Kemudian untuk prosedur kerja atau SOP penggajian, standar operasional prosedur pembayaran gaji dimulai sejak penerimaan karyawan hingga karyawan ini menerima uang dan dokumentasi bukti pembayaran. Jadi prosedur atau SOP penggajian ini dimulai dari dia itu masuk awal gitu ya, sampai dia menerima gaji dan didokumentasikan kan gajinya setelah diserahkan seperti itu. Kemudian, nah ini yang penting ya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam SOP pembayaran upah. Yang pertama, data karyawan. Pada bagian ini berisi data karyawan antara lain semua data penerimaan pegawai, perubahan gaji dan pemberhentian karyawan, mutasi karyawan, siapa pejabat perusahaan yang memberikan otorisasi. Nah, jadi data karyawan ini harus jelas. Data pegawai yang masih bekerja itu ada berapa orang, kemudian misal ada berapa perubahan gaji itu udah ada dokumentasinya. Kemudian yang berhenti itu juga berapa orang seperti itu. Karena kan agak rawan ya teman-teman ya sebenarnya kalau di bagian ini. Karena itu kadang ada penyelewengan yang misal nih digaji ini nama si A atau si B gitu, dia tetap digaji, tapi ternyata pada saat diaudit dilihat ternyata namanya udah nggak ada, dia udah nggak keluar. Nah, jadi dokumentasi itu sangat penting sekali ya untuk staf penggajian. Jadi kita harus benar-benar aware dan kita harus ini ya, hati-hati gitu ya dalam mendokumentasikan. Kita harus cek ini pegawai yang masih bekerja itu berapa orang, kemudian yang sudah tidak bekerja itu berapa orang seperti itu. Jadi harus dicek benar-benar. Kemudian data kinerja karyawan. Di bagian data kinerja karyawan terdiri dari pekerjaan dan tanggung jawab karyawan. Jadi ada job disk dari masing-masing karyawan seperti itu.
Kemudian ada absensi karyawan. Bila terdapat pembayaran upah atas dasar hasil kerja, maka harus ada catatan hasil kerja dan pengawasan dicocokkan hasil kerja produksi sebenarnya sebelum dibayar. Nah, biasanya itu kalau di perusahaan-perusahaan itu kadang teman-teman itu ada kartu apa ya? Kartu apa itu namanya absennya gitu. Jadi dia udah lembur berapa kali seperti itu. Kemudian di hari apa aja, karena kan fee-nya kan berbeda-beda ya kalau semuanya lembur weekday dan weekend seperti itu. Kemudian total jam kerja setiap karyawan yang telah disetujui oleh staf tertentu. Nah, lembur kerja karyawan terlebih dahulu harus disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Jadi ada apa namanya persetujuan dari pejabat yang berwenang ya teman-teman ya. Nggak yang oh aku tak lembur aja biar ini dapat apa namanya ceperan nggak kayak gitu juga ya. Jadi ada prosedurnya semuanya. Pengumpulan data gaji atau upah, perincian masing-masing perhitungan dan total gaji diperiksa kembali oleh pegawai lain sebelum dibayar. Bentar ya teman-teman ya. Wait, wait. Saya lagi nggak pakai ini ya headphone jadi agak bocor. Bentar. Tunggu, sorry. Oke, kemudian proses pembayaran gaji atau upah. Proses pembayaran gaji karyawan atau pegawai adalah sebagai berikut. Bila dibayar berupa uang tunai, harus dibuatkan tanda terima. Jadi harus ada tanda terima ya ketika apa namanya pembayaran itu sendiri. Nah, bagi bukti ya kalau semua upahnya itu sudah diberikan ke yang bersangkutan seperti itu. Nah, karena nanti pada saat audit itu akan ini dilakukan ini teman-teman, tanda tangan kemudian dicocokkan dengan contoh pada arsip kepegawaian oleh orang yang tidak mempersiapkan atau membayar gaji atau upah. Nah, jadi dicek ini beneran orang itu enggak, takutnya nanti dimanipulasi seperti itu. Nah, pembayar gaji atau upah kalau bisa orangnya bergantian. Jadi harus ada otorisasi tugas namanya teman-teman. Antara yang menghitung upah dengan orang yang membawa uang ya, yang memberikan upah itu seharusnya orang yang berbeda untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Ini dijelaskan kan, kalau pembayar gaji atau upah terpisah dari mempersiapkan perhitungan. Jadi memang harus dua orang yang berbeda ya, biar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, hal yang tidak diinginkan, sorry, gitu. Kemudian suara saya jelas ya teman-teman ya? Jelas, Bu. Oke. Kemudian ini contoh bukti penerimaan gaji ya. PT ngajual.com perhitungan gaji karyawan. Misalnya Budi, gaji bulanannya 2 juta. Kemudian data tambahan, ada iuran asuransi, asuransi kematian, jaminan hari tua. Kemudian ditambahkan semuanya ya sama tambahan. Kemudian ada potongan, dikurangi sama potongan, ketemu penghasilan bersih per bulannya. Kemudian ini contoh punyanya Argantara ya, dari PT Argantara Jaya Utama. Gajinya bulan Maret, kemudian ada beberapa potongan, misalnya. Kemudian dihitung ternyata ketemu potongannya 117.000, gaji bersihnya dari gaji kotor dikurangi sama potongannya. Itu. Kemudian langkah sistematis untuk gaji.
Proses payroll adalah siklus bulanan yang membutuhkan akurasi tinggi. Yang pertama dilakukan input data, dikumpulkan semuanya data kehadirannya, dia masuk berapa kali, lemburnya berapa kali, dapat benefit apa aja. Nah, itu akan diperhitungkan semuanya. Kemudian hitung brutonya ya kan, hitung total gaji pokoknya, tunjangannya, kemudian barangkali ada pendapatan lainnya, misal lembur dan lain-lain ya. Kemudian dihitung potongannya, misal ada BPJS gitu ya, kan ada apa namanya yang JHT, kemudian ada apa namanya JKM, banyak kan ya yang BPJS ini. Kemudian ada PPh 21 juga ya potongan ya, dan potongan lainnya. Kemudian baru akan ketemu yang namanya finalisasi neto. Akan ketemu tentu apa gaji netonya yang diterima oleh karyawan berapa setelah ditambahkan oleh beberapa tambahan tadi dan juga dikurangi sama beberapa potongan akan ketemu penghasilan netonya dia. Kemudian baru dilakukan pembayaran ya kan bisa transfer bank dan distribusi payslip. Bisa langsung atau bisa transfer ya, tergantung kebijakan dari perusahaannya masing-masing. Laporan ke internal berupa keuangan eksternal berupa pajak dan BPJS. Nah, ini dasar perhitungan lembur ya. Kita akan belajar cara menghitung lembur nanti, teman-teman. Dasar hukum perhitungan lembur karyawan di Indonesia itu diatur dalam beberapa regulasi ketenagakerjaan, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebagian ketentuannya telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2001 tentang PKWT, alih daya, waktu kerja, dan waktu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja. Kemudian yang ketiga, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor Keputusan 102 garing Men garing 6 garing 2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur. Dasar yang paling sering dipakai dalam praktik penghitungan adalah PP nomor 35 tahun 2021 dan Kemenaker nomor 102 tahun 2004. Nah, ini rumus dasar upah lembur. Yang pertama kita harus menghitung upah per jamnya dulu. Rumusnya yaitu upah per jam dari 1/173 dikalikan upah sebulan. Nah, angka 173 ini didapat dari rata-rata jam kerja yang bawah ini untuk hari libur atau weekend ya. Kalau seumpama weekday, yaitu jam pertama lembur sama dengan 1,5 dikalikan upah per jam. 1,5 ini harus tabu, ya ini udah rumus teman-teman. 1,5 dikalikan upah per jam. Jadi kita ngitung ini dulu, upah per jam dulu, baru nanti kita ngitung apa namanya berapa uang lembur yang bisa kita bayarkan. Nah, 1,5 dikalikan upah per jam. Kemudian jam berikutnya yang kedua dan seterusnya 2 kali upah per jam. Ini untuk yang 1 jam ya. Kalau 2 jam nanti berarti 2 dikali upah per jam ini dikalikan 2 kalau semua 2 jam. Kalau cuma 1 jam berarti 2 dikalikan upah per jam langsung. Kan 2 kali upah per jam dikalikan 1 kan kayak gitu kan. Dan seterusnya. Kita akan ini kok nyoba di contoh soal berikutnya. Kemudian perhitungan lembur bukan hari kerja atau hari libur atau akhir pekan. Nah, ini untuk yang weekend ya. Untuk kan kalau perusahaan kan ada macam-macam ya. Ada yang 6 hari kerja, ada yang 5 hari kerja ya. Ini untuk yang 6 hari kerja, perhitungannya berbeda ya teman-teman ya. Untuk yang 6 hari kerja, untuk lembur jam yang pertama sampai ke 7 itu perhitungannya dari 2 kali upah per jam. Kemudian jam ke-8, 3 dikalikan upah per jam. Kemudian jam ke-9 dan ke-10, 4 dikalikan upah per jam. Kemudian untuk yang sistem yang 5 hari kerja, kalau dia masuknya 5 hari kerja ya, 1 minggu 5 hari, kita ikut perhitungan lemburnya untuk weekend. Kita ngitung lemburnya itu dari yang bawah ini ya. Jam ke-1 sampai ke-8, 2 dikali upah per jam, dikali
jumlah jamnya nanti juga. Kemudian jam ke-9 dan ke-10, 3 dikalikan upah per jam. Nah, ini ada contoh di bawah nih, teman-teman. Upah per jam sama dengan 1/73 dikalikan gaji bulanan, yaitu gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Perhitungan lembur hari kerja. Lembur kurang dari atau sama dengan 1 jam pertama, yaitu 1,5 dikalikan upah per jam, dikalikan jumlah jam lemburnya, ya kan. Kemudian ini untuk 1 jam pertama. Lembur selanjutnya, berarti yang ini ya, misal jam kedua, jam ketiga, dan seterusnya, berarti dari 2 dikalikan upah per jam dikali jumlah jam lembur tambahan. Nah, contoh, gaji bulanannya dia adalah 5 juta. Kemudian kita cari upah per jamnya dulu ya. Kita cari upah per jam. Misal dia ini lembur 3 jam di hari kerja. Di weekday ya teman-teman ya, bukan weekend. Dia ada lembur, misal si A nih gajinya 5 juta. Kemudian si A ini lembur 3 jam di hari kerja. Ini contoh perhitungan di hari kerja ya. Nah, kita cari dulu upah per jamnya. Tadi rumusnya adalah 1/73 dikalikan gaji bulanan ya. 1/73, 1 dibagi 173 dikalikan 5 juta. Ketemunya Rp28.902. Kemudian kita ngitung jika lembur 3 jam di hari kerja, berarti ini ketentuannya yang di atas ini ya. Lembur kurang dari 1 jam atau 1 jam, satu jam pertama, dari 1,5 dikalikan upah per jam dikalikan jumlah jam lembur. Oke, kita masukkan ke rumus. 1,5 dikalikan upahnya ini ya, 28.902 dikalikan 1 ya, kan jumlah jam lemburnya kan 1 jam. Jadi 1,5 kalikan 28 kali dikalikan 1,5 dikalikan Rp28.902 dikalikan 1. Ketemu 43.353. Sampai sini bisa dipahami teman-teman atau ada yang bingung? Sebelum saya lanjut. Paham, Bu. Masih mudah ya? Oke. Nanti kalau bingung bilang ya. Kemudian tadi kan dia leburnya 3 jam. Tadi peraturannya kita ngitung 1 jam pertama dulu ya kan. 1 jam pertama itu aturannya dikalikan 1,5. Berarti jam kedua dan jam ketiga dikalikan ini 2 kali. 2 kali upah per jam dikalikan jumlah jam lembur. Nah, karena dia lembur 3 jam, yang jam pertama tadi sudah kita hitung ya. Kemudian kita ngitung yang jam kedua dan jam ketiga kan. Oke, jam kedua dan ketiga. Berarti ini ya, rumusnya kita masukkan 2 dikalikan upah per jam. Upah per jamnya 28.902 dikalikan 2. Kenapa kok dikalikan 2? Karena kan lemburnya 3 jam. Jam pertama tadi udah kita hitung kan? Berarti sisa 2 jam. Betul? Iya, Betul? Bu. Iya, betul, Ibu. Oke, tinggal 2 jam. Oke, kita kalikan 2. Misal lemburnya 5 jam, Bu. Ya, sama aja sih. Jam pertama hitungannya sama ya, sama yang atas ini tadi. Karena estimasinya misal bulanannya gajinya sama 5 juta. Kemudian jam ketiga 4, 5 berarti nanti kita kalikan yang bawah. 2 dikalikan 28.902 dikalikan berapa? Kalau seumpama lemburnya 5 jam. 4. 4, Bu. Dikalikan 4. Gitu ya. Itu cara ngitungnya ya. Gampang ya. Jadi total lemburnya 43353 tambah 115.608. Ketemu 158.961. Begitu. Saya bisa lanjut ya? Masih muda ya teman-teman ya? Iya, Bu. Oke. Kemudian contoh bur 10 jam di hari libur. Oke. Kita buka, misal ini estimasi kerjanya dia 5 hari kerja. Kan tadi ada beda ya, ada 2 ya. Yang atas ini untuk sistem 6 hari kerja dalam 1 minggu, yang bawah 5 hari kerja dalam 1 minggu. Dia lemburnya 10 jam, berarti kita ikut aturan yang bawah. Jam ke-1 sampai jam ke-8, 2 kali upah per jam dikalikan jumlah jamnya, ya kan? Jam ke-9, 10, 3 kali upah per jam dikalikan jumlah jamnya. Sama. Oke, 8 jam pertama. 8, ini jumlah jamnya ya. 8 dikalikan 2 dikalikan 28.902. Rumusnya karena 2 dikalikan upah per jam dikalikan jumlah jamnya.
8 dikalikan 2 dikalikan 28.902. Ketemu Rp462.432. Kemudian 2 jam berikutnya, ini ya peraturannya yang bawah, 3 dikalikan upah per jam dikalikan jumlah jamnya. Oke. 3 dikalikan upah per jamnya 28.902. Kemudian sisanya kan tinggal 2 jam ya kan? Karena dia lumburnya 10 jam. Kemudian 8 jam pertama sudah kita hitung di atas. Sisa 2 jam. Berarti dikalikan 2 ya. 3 kalikan 28.902 dikalikan 2. Ketemu Rp173.412. Rp412. Total lemburnya selama 10 jam di hari libur yaitu atas tambah bawah ya ini. Berarti totalnya Rp635.844. Bisa dipahami sampai sini teman-teman? Bisa, Bu. Atau ada yang bingung? Apa? Bisa, Bu. Oke. Kalau bisa saya lanjut ya. Mohon maaf Ibu, boleh bertanya? Ya, boleh, silakan. Misal kalau kasusnya itu lemburnya kurang dari 10 jam atau kurang dari 8 jam. Oke. Pripun? Nggih. Kalau kurang dari 8 jam, misal mau berapa jam misal? Kasih contoh langsung deh. 6 jam deh, Bu. Oke, 6 jam. Nah, aturannya di sini dia kan jam ke-1 sampai ke-8 2 kali upah per jam kan. Nah, misal 6 jam lemburnya, berarti kan 2 dikalikan upah per jam tadi sudah kita hitung kan 28.902. Berarti 2 dikalikan 28.902 dikalikan lemburnya. Lemburnya berapa 6 tadi? jam. 6 jam. Betul. Oke, baik, 6, Bu. 2 kalikan upah dikalikan 6. Kayak gitu. Itu ya. Kalau 9 jam, kan berarti 8 jam pertama seperti ini. Kemudian jam selanjutnya 3 dikalikan upah dikalikan berapa berarti? 1. 1 ya, gitu ya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi barangkali? Bisa, Ibu. 1. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kemudian menghitung PPh pasal 21 atau pajak penghasilan. Nah, ini udah beda teman-teman sama yang dulu. Kalau sekarang itu untuk penghitungan PPh pasal 21 kita pakai TER sekarang, tarif efektif pemotongan. Secara garis besar, pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21 menggunakan 2 tarif pemotongan. Yang pertama, tarif berdasarkan pasal 17 ayat 1, huruf A, Undang-Undang PPh atau biasa disebut dengan tarif umum. Kemudian yang kedua, tarif efektif pemotongan PPh pasal 21 atau biasa disebut TER. Kita akan ini ngitungnya nanti akan ini teman-teman, apa namanya? Per bulan gajinya berapa, kemudian dilihat TER-nya berapa, dia masuk golongan yang mana, seperti itu kalau sekarang. Tarif efektif pemotongan PPh pasal 21 atau biasa disebut TER. Nah, ini ada tarif efektif bulanan dan juga harian. Tarif ini dikategorikan berdasarkan besarnya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. Nah, jadi TER bulanan itu terbagi dari 3 kategori. Ada kategori A, B, dan juga C. Nah, kemudian tarif efektif harian, diterapkan khusus untuk pegawai tidak tetap. Jadi yang atas itu untuk yang pegawai tetap ya. Yang didasarkan pada besaran penghasilan bruto harian. Bisa dilihat di tabel 6.4, nanti akan diberi materinya oleh ini ya, Bapak Ibu apa namanya LSP ya, untuk materinya nanti. Penggunaan kedua jenis tarif tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dan bersifat wajib, bukan opsional. Nah, ini pasal 17. Lapisan penghasilan kena pajak. Sampai dengan 60 juta, tarif pajaknya adalah 5%. Di atas 60 sampai 250, tarifnya 15%. 250 sampai 500 juta, 25%. 500 juta sampai 5 miliar, 30%. Dan di atas 5 miliar, tarif pajaknya adalah 35%. Karena kita sudah pakai TER, biasanya itu untuk tarif pajaknya akan dihitung ini teman-teman, per bulan dia itu gajinya dapat berapa, kemudian nanti akan dikalikan TER-nya, kemudian nanti yang terakhir baru kita akan pakai yang PPh pasal 17 ini setelah dikurangi sama penghasilan tidak kena pajak. Nah, kita belajar dulu
TER bulanan. Nah, tadi kan ada kategori A, B, C, ya kan? Berarti untuk yang masuk kategori A itu apa aja sih? Ini tergantung dari status teman-teman. Dari status pajaknya. Nah, kalau yang termasuk kategori A, itu adalah untuk WP atau wajib pajak orang pribadi dengan status penghasilan tidak kena pajaknya. Yang pertama adalah TK0. TK0 itu artinya dia tidak kawin, belum kawin ya, dan belum ada dan tidak ada tanggungan. Kemudian yang kedua, tidak kawin tapi sudah ada tanggungan satu. Tanggungan itu bisa jadi orang tua atau saudara-saudara ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, kawin tanpa tanggungan. Itu masuk kategori A. Nah, jadi kategori ABC itu tergantung dari status dia, status WP mengenai PTKP-nya seperti itu. Jadi dilihat nanti TER-nya ini masuk kategori yang mana, karena prosentasenya itu beda-beda teman-teman, antara kategori A, B, dan C itu beda. Jadi yang pertama kali yang dilihat adalah untuk ngecek pajaknya, yaitu status PTKP-nya. PTKP dari si WP, dari wajib pajaknya, seperti itu. Kalau A berarti TK0, TK1, dan K0 itu dia masuk kategori A. Kemudian yang B, ya, yang B ini TK2, TK3, kemudian ada K1. K1 itu artinya dia kawin tapi tanggungan 1 ya. Kemudian K2 kawin tanggungan 2 ya. Nah, ini kemudian yang C, sebelum aku bahas ini ya, persentase aku bahas ininya dulu. Yang masuk kategorinya dulu. Yang C itu adalah bagi WP orang pribadi yang PTKP-nya statusnya adalah K3. Nah, jadi itu kategorinya ya. Jadi beda-beda ya. Kalau seumpama ada wajib pajak yang PTKP-nya dia TK0, TK1, dan K0, dia masuk kategori A. Kalau yang TK2, TK3, K1, K2, dia masuk kategori B. Kalau yang C, khusus untuk yang K3, kawin dengan tanggungan 3. Seperti itu. Ya. Kemudian ini adalah tarif efektif bulanan untuk kategori A, teman-teman. Ini yang atas sendiri hilang lagi, aku ini tak stop share dulu. Wait. Ini ya, biar nggak hilang. Nah, ini untuk yang kategori A tadi. Sampai dengan 5.400.000 dia 0%. Ya. Kemudian 5.400.000 sampai 5.650.000 dia 0,25%. Tarifnya ini per bulan ya teman ya. Ini untuk yang kategori A. Nah, jadi antara kategori A, B, dan C itu beda-beda. Jadi teman-teman itu harus hati-hati. Jadi harus dilihat dulu. Jadi wajib pajak ke orang pribadi ketika PTKP itu apa? Dia untuk kategori mana? A, B, atau C? Ini untuk yang kategori B ya, persentasenya. Kemudian ini yang kategori C. Kemudian ini untuk tarif efektif harian. Rp450.000 tarif 5%, di atas Rp450.000 sampai 2,5 juta 0,5%. Ini untuk pegawai tidak tetap ya. Penetapan tarif efektif untuk PTKP 21 dilakukan dengan cara memperhatikan adanya pengeluaran penghasilan sekali berupa biaya jabatan, kebiayaan pensiun, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak. Kalau zaman dulu kan kita hasilkan, kemudian kita hitung pajak tahun yang kemudian lihat gaji ini, gaji itu tergantung gaji per bulan yang berapa. Tapi kita tetap hitung tahun berapa. Kemudian
ini adalah penghasilan tidak kena pajak. Jadi pada saat kita melakukan wajib pajak yang harus kita bayar berapa, kita kan menghitung dulu ya penghasilan itu kita berapa, kemudian dikurangi sama penghasilan tidak kena pajak. Nah, jadi nggak semuanya itu kena pajak ya teman-teman. Jadi tergantung penghasilannya berapa. Jadi ini kan 54 juta. Kalau gajinya 4.500.000 ke bawah itu dia tidak kena pajak. Nah, untuk penghasilan tidak kena pajak, ini juga harus teman-teman pahami. Kalau yang sudah pernah belajar pajak sebelumnya, ya barangkali brevet atau belajar perpajakan pasti tahu ya kan ada yang namanya penghasilan tidak kena pajak. Untuk BP pribadi itu sendiri mulainya adalah 54 juta yang tidak kena pajak ya. Kemudian tambahkan wajib pajak yang kawin itu 4 juta. Kemudian kalau untuk istri yang bekerja tapi penghasilannya juga dengan suami, nilainya 54 juta ya untuk penghasilan tidak kena pajak ini. Kemudian tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara, ini untuk yang apa namanya, yang ini teman-teman, yang ada tanggungan, pertanggungan adalah 4.500.000. Jadi contoh ini, misal tidak kawin, tidak punya tanggungan, nah berarti besarnya penghasilan tidak kena pajak berapa? Kalau tidak kawin tidak punya tanggungan, berarti besar penghasilan tidak kena pajaknya ya dari wajib pajak ini tok ya, yang ini tok, yang 54 juta aja. Kemudian misal tidak kawin tapi dia punya tanggungan satu, berarti kan yang pertama PPKP-nya 54 juta, kemudian tambah tanggungan satu ya 4.500.000. Berarti 54 juta tambah 4,5. Kemudian tidak kawin tapi ada tanggungan 2. Berarti kan 52 juta ditambahkan pertanggungan itu 4.500.000 ya tambahnya ya. Berarti 54 juta ditambah 4,5 ditambah 4,5. Ya, seperti itu dan seterusnya. Jadi cara menghitungnya seperti itu teman-teman. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Jadi kalau seumpama balik ya, misalnya nih ditanya untuk orang untuk BP ya, yang belum nikah terus tidak punya tanggungan, dihitungnya dari BP orang pribadi itu aja 54 juta. Kemudian misal dia punya tanggungan satu, berarti 58 juta ditambah 4 juta, pertanggungan itu 4,5. Kemudian untuk BP yang tanggungan 2 berarti 54 juta ditambah 4.500.000 sama 4.500.000. Kan tanggungannya 2, tanggungan tadi 4,5 ya kan, dan seterusnya. Kemudian dia misalnya kalau BP yang sudah kawin, berarti dia dihitungnya dari wajib pajak orang pribadi itu sendiri 54 juta ditambah tambahan untuk kawin. Nah, tambahan yang kawinnya ini ya 4,5. Berarti 58.500.000. Kemudian kalau kawin tanggungan 1 berarti wajib pajak itu sendiri 54 juta, kemudian ditambah kawin dia 4,5 ya kan, penghasilan tidak kena pajaknya. Kemudian pertanggungan tadi 4,5 kan ditambah 4,5. Berarti 54 juta tambah 4,5 tambah 4,5. Ini 63 juta dan seterusnya. Itu cara menghitung besaran PTKP. Jadi biar teman-teman nggak ngafal K0 itu berapa, K1 berapa, K2 berapa, ngafal itu. Tapi paling tidak teman-teman itu paham ini ya, paham besaran untuk penghasilan tidak kena pajak seperti itu. Sampai sini ada ditanya PTKP ini sebelum saya lanjut. Kalau bingung silakan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Bu. Ada saya lanjut ya. Oke, ini kalau seumpama penghasilan suami istri
digabung ya. Nah, tadi kan ada aturannya tuh, kalau semua istrinya kerja, kemudian penghasilannya digabung, nah berarti nanti akan dihitung juga nih gajinya. Jadi nanti apa namanya, si suami itu ya, duit pribadi suami 54 juta, kemudian tambah istri, tambah kawin, kan kayak gitu ya. 54 tambah 54 tambah 4,5. Ini untuk yang belum punya tanggungan. Kalau punya tanggungan, per tanggungan adalah 4,5 untuk mengajukan pengajuan pajak dan seterusnya. Begitu. Nah, oke, sebentar. Aku mau tunjukin yang aturan pajak ya. Nah, ya. Bentar guys. Aku tadi buka buku PPH 2126. Nah, ini ada contoh soal nih teman-teman. Ngitung pajak ya. Tapi nanti pada saat nanti akan dijelaskan Pak Majid ya untuk yang apa namanya mengenai jaminan sosial. Tapi aku mau jelasin dikit aja nanti. Tuan A bekerja pada PT Z. Tuan A berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut. Nah, jadi ini penghasilan si Tuan A. Kan beda-beda kan dia per bulan kok per tahun. Nah, jadi kalau sekarang hitungnya itu dari per bulan dikalikan TER. Nah, ini beda-beda kan karena dia ada yang dapat uang lembur, ada yang dapat bonus dan ada yang enggak kan kayak gitu. Nah, jadi kita harus tahu penghasilan brutonya berapa per bulan kayak gitu. Nah, setelah itu kita akan ngitung nanti pajaknya. Misalnya ya di bawah ya. Nah, ini perhitungan PPh pasal 21. Misal nih bulan Januari, kita lihat ya, Januari dia 30.080.000. Februari 35 juta ya kan, ini dimasukkan semua ke sini ya, ke kolom yang bawah. Nah, Januari, Februari 35.080.000. Nah, kategorinya. Nah, kita harus lihat kategori si Tuan A ini. Tuan A ini dia masuk kategori A, B atau C. Tuan A statusnya dia nikah tapi tidak memiliki tanggungan. Berarti dia K0 ya. Kawin tapi 0 tanggungan. K garis miring 0. Coba kita lihat ya, K0 ini dia masuk ke kategori apa? Jauh banget nih ke depannya, ke atasnya. Bentar. TER. K0. Masih tadi. Tak liatin dari PPT aja deh ya, biar nggak kejauhan. Aku share-nya share screen aja. Ini K0 kan tadi kita lihat dia masuk ke golongan yang mana? A, B atau C? K0. Oh ini K0. K0 dia masuk golongan kategori A ya. Ini PPT saya kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Balik lagi aku ke soal tadi. K0. Nah, kemudian kita kategorikan dia masuk kategori A. Nah, gajinya Januari dia 30.080.000. Nah, kita lihat TER-nya berapa persen tarifnya. 30.080.000. Kecil banget nih lagi. 30 juta. Mana? Ini ya, yang bawah ini ya. 30.080.000 masuk yang 13% ini ya. Betul? 30.080.000 ya. Kita masuk tarif yang 13%. 30.080.000. Oke, kita masukkan tarifnya 13%. Kemudian 35.080.000. Nah, ini tarifnya per bulan bisa beda-beda, Bu. Iya, tergantung TER-nya. Tergantung apa penghasilan brutonya dia per bulan. Februari 35 juta.
Januari 30 juta ya kan? Coba kita cek 35 juta. 35.080.000. Nah ini 35.080.000 dia masuk yang tarif 14%. 14% kan antara 32.400 sampai 35.400. Posisinya dia 35.080 kan. Berarti ikut tarif yang 14%. Dan seterusnya. Jadi kita cari prosentase TER-nya dia per bulan sampai bulan November, teman-teman. Nanti yang Desember sisanya dihitung yang setahunnya dulu nanti terakhir kalau yang Desember. Nah, kita hitung sampai bulan November. Kemudian kita cari PPh pasal 21-nya. 30.080.000 kalikan 13% ya. 35.080.000 kalikan 14% dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan ketemu 50.120.000 untuk PPh pasal 21-nya. Ini dari bulan Januari sampai November doang ya, Desember belum. Kalau yang sebelah kiri ini 409.60 ini adalah jumlah penghasilan brutonya dia. Nah, kalau seumpama disuruh ngitung pajak setahunnya gimana? Oke, kita ngitung pajak setahunnya berarti apa? Kita ngitung PPh pasal 21 setahun ya ini. Penghasilan bruto setahun 450.960 ya kan? 450.960.000. Kemudian ada pengurang. Pengurang itu ada yang namanya biaya jabatan. Nah, biaya jabatan itu biasanya dari 5% dikalikan sama penghasilan brutonya. Nah, tapi biaya jabatan ini tidak boleh lebih dari 6 juta. Nah, 5% dikalikan 450 juta berapa? Banyak tuh, bentar. Coba ya, kayak pernah kan 22 juta dia. Nah, padahal itu biaya jabatan itu tidak boleh lebih dari 6 juta. Nah, karena lebih dari 6 juta, maka yang kita tulis adalah yang batas maksimalnya. Bu, kalau seumpama biaya jabatannya, misal nih, gajinya dia 25 juta. Sorry, kalau 25 juta nggak bisa ya, nggak PTKP. 82 juta dikalikan 5%. Nah, itu kan cuma 4.100.000. Berarti yang kita tulis berapa biaya jabatannya? Ya 4.100.000 itu. Sesuai sama hitungan awal. Yang jadi masalah adalah ketika biaya jabatannya lebih dari 6 juta. Kalau lebih dari 6 juta, berarti yang ditulis adalah yang batas maksimal 6 juta ini. Kalau pada saat teman-teman ngitung, 5% dikalikan penghasilan setahunnya dia, hasilnya kurang dari 6 juta, tulis ini jumlah aslinya. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami teman-teman untuk yang biaya jabatan? Bisa, Ibu. Oke. Kemudian misalnya ada iuran pensiun 100.000, 12 bulan. Berarti 100 kali 12 ya. Zakat 200.000 kali 12. Nah, kemudian dijumlah semuanya total pengurang. Totalnya adalah 9.600.000. Kemudian dikurangi ya. Bruto, penghasilan bruto dikurangi 9.600.000. Jadi 459.60 kurangi 9.600.000. Ketemu penghasilan neto setahunnya 441.360. 441.360.000. Kemudian jangan lupa kita harus mengurangi penghasilan tidak kena pajak setahunnya dia. Jadi teman-teman sebenarnya pemerintah itu enggak yang jahat-jahat banget kok. Jadi kita enggak ini kok ngitung pajaknya itu enggak yang dari penghasilan itu dikalikan tarif pajak langsung, enggak. Masih ada penghasilan tidak kena pajak. Kalau kita langsung kalikan ini ke tarif pajak, otomatis pajak yang kita bayarkan kan gede banget tuh, ya kan? Nah, ada tadi kan ingat nggak yang namanya penghasilan tidak kena pajak yang tadi yang aku bilang nih untuk WP sendiri berapa, kalau menikah berapa, kalau punya tanggungan berapa gitu kan? Nah, untuk ini kasusnya adalah dia sudah menikah tapi tidak punya tanggungan. Nah, otomatis yang dihitung adalah untuk WP itu sendiri ya kan, 54 juta tadi nominalnya ya. Kemudian tambahan menikah, kawin ya, 4.500.000. Dia nggak ada tanggungan, ODA. Berarti untuk PTKP setahunnya adalah 54 juta ditambah 4.500.000. Ketemu 58.500.000. Nah, penghasilan itu dikurangi PTKP setahun, ketemu penghasilan kena pajak. Nah, inilah yang akan dikalikan dengan tarif pajak progresif, teman-teman. Hasil dari penghasilan kena pajak ini yang sudah dikurangi sama PTKP. Oke,
tadi kan sudah dijelaskan juga nih di PPT. Mana ya? Tunjukin PPT-nya lagi. PPT, tarif progresif pasal 17. Oh ini. Sampai dengan 60 juta tarifnya 5%. Oke, kita tadi jumlahnya total netonya ya, penghasilan kena pajak 380 juta kan ya. Oke, 60 juta dikalikan 5%, ketemu 3 juta. Kemudian kita lihat PPT lagi ya. PPT yang kedua 60 juta sampai 250 juta dikalikan 15%. 60 sampai 250 kalikan 15%. Berarti batas 15% adalah untuk penghasilan 250 juta ya teman-teman ya. Oke, 250 juta harusnya dikalikan 15%. Nah, 250. 250 untuk 60 juta tadi kita sudah hitung belum? Yang di atas. Ini kan, kita sudah kalikan 5% kan yang 60 juta kan? Halo, ada Ya, Bu. orangnya. Oke, 250 juta. Nah, dari 250 yang 60 juta kita sudah hitung nih dikalikan 5%. Nah, berarti 250 dikurangi 60 juta berapa? 250, 190. Nah, 190 ini yang dikalikan 15% ya. Kan tadi batas untuk dikalikan 15% adalah 250. Nah, yang 60 sudah kita hitung. Nah, berarti sisa 190. 190 dikalikan 15%, ketemu 28.500.000. Nah, kemudian sisanya, tadi kan kita 382 juta. 382.860 kurangi 250, ternyata ada sisa masih 132.850. Nah, inilah yang akan dikalikan 25%. Ya. Kemudian dihitung semuanya, dijumlahkan, ketemu PPh pasal 21 untuk setahun itu harusnya yang dibayar adalah 64.715.000 yang harus dibayar dalam setahun. Nah, tapi kan kita udah bayar tuh yang sampai November yang di atas ya kan? Coba kita cek. Yang pakai TR tadi. Nah, kita udah bayar nih sampai November 50.120.000 ya kan? Oke. Berarti kita kurangkan yang bawah. PPh pasal 21 yang telah dipotong dari Januari sampai November adalah 50.120. Berarti yang belum kita bayar untuk Desember adalah sisanya ya, yang sudah kita hitung dikurangi yang sudah kita bayar. Nah, berarti yang Desember 14.595 ini akan kita bayar di bulan Desember seperti itu. Jadi totalnya itu tetap ya 64715. Gitu teman-teman. Nah, Bu, misal nih misal apa namanya PKP-nya 500 juta, Bu. Ya sama ngitungnya. Yang 60 juta dikalikan 5%, kemudian tadi batas 15% kan sampai 250 juta. Ya kan? Nah, tapi kan meskipun batasnya 250, tapi 60 kita sudah hitung ya kan otomatis berarti 250 kurangi 60. Berarti sisa 190. 190 kalikan 15%. Bentar. Berarti kan sisa 250 juta ya. 250 juta dikalikan 25%. Dan seterusnya. Nah ini. Karena ini batasnya itu untuk yang 25% itu sampai 500 juta teman-teman. Kalau 30%, 500 sampai 5 miliar. Nah Bu, kalau seumpama PKP-nya 800 juta, sama aja ngitungnya. Kalau 800 juta berarti yang 60 juta kita kalikan 5%. Kemudian karena ini batasnya sampai 190 berarti 250 ya. Berarti karena 60 sudah kita kalikan 5% berarti 250 kurangi 60 190 kan. 190 kalikan 15%. Kemudian totalnya udah berapa tuh? Udah 250 ya. Kemudian yang 25% coba lihat di PPT. Yang 25% ini hanya sampai 500 juta kan. Berarti yang ketiga 25% dikalikan 250. Nah, tadi ini 60 tambah 190 tambahkan 250 sudah 500 juta kan. Tadi misal kalau PKP-nya 800 juta. Ini udah 500 juta, kemudian sisanya 300 juta dikalikan yang selanjutnya, tarif selanjutnya yang 30% ini. 30% dikalikan 300 juta. Seperti itu. Ini contoh cara menghitung penghasilan kena pajak. Bingung nggak? Bingung nggak teman-teman?
Bu, maaf saya mau tanya ya Bu, yang 1.302.850 itu dari mana Bu? Yang ini Bu? 132 juta. Nah, dari pengurangan 130. mana Bu? Oke, jadi ya aku tak tulis di ini aja biar gampang. Tak tulis di Word aja. Mohon maaf Bu, itu kayaknya typo 38260. Nah ditulisnya Iya, 5. bukan 5. Bentar. PKP. Ini kan tadi mau ya. Bentar. Misal ini penghasilan kena pajak 382.860. Kemudian kita pakai tarif progresif. Ya. Ada 5%. 5% dikalikan berapa tadi batasnya? 60 juta ya? Nah, kan kayak gini kan? XXX gitu kan? Kemudian batas yang kedua adalah tarif yang kedua adalah 15%. Yang 15% itu dari 60 sampai 250 ya kan? Nah, ini berarti kayak gimana, Bu? Berarti kan karena yang 60 juta sudah kita kalikan 5%, berarti 250 juta dikurangi 60 juta kan gini ya. Nah, jadi yang kita kalikan adalah 190 juta. Sorry. Kayak gini toh berarti. Ya, Nah, sisanya dikalikan berapa persen tadi? 25% ya? 25%. Berarti kan dari 382 juta dikurangi 250. 382, 860 kurangi 250. 132.860. Ya, emang di situ berapa tadi? Itu 2850. Oh iya, 132.860 harusnya. Kemudian ini 132.860. Ini ya, Ya, betul. dari 382.860 dikurangi 250 ya, Ya, Bu. sama dengan XXX kan kayak gini kan? Ini setelah itu nanti kita akan tahu kan tarif apa namanya tarif pajaknya berapa, ya kan? Setelah itu ya ini ada yang tipu, berarti ini salah ya 132.860 harusnya ya teman-teman ya. Ini kan saya dapat dari Dirjen Pajaknya, mungkin salah hitung ya. Nah kemudian 382.860 dikurangin sama PPh terutang setahunnya. Seperti itu. Seharusnya. Tapi kan apa namanya? Sorry kok dikalikan PPh utang. Sorry, sorry. Kita kan udah ketemu nih yang PPh terutang setahun 64715. Kemudian dikurangi sama pajak yang sudah kita bayarkan dari Januari sampai November. Nah, jadi yang Desember kurang 14.595 karena kita sudah bayar Januari sampai November. Sebelumnya yang ini ya 5120. Nah, misal nih, misal PKP-nya, coba kita hitung bareng ya. Misal PKP-nya dia 820 juta deh. Berarti tarif progresifnya gimana? Ini tetap ya, 5% kalikan 60 juta. Terus ini 190 kalikan 15%. Kemudian 25% tadi kan batasnya adalah 500 juta, ya kan? Berarti 60 tambah 190, 250 ditambah 250. Totalnya sudah 500 juta kan dia?
Kemudian sisanya 30% dikalikan berapa berarti? 820 dikurangi 60 kurangi 190 dikurangi 250 kan kayak gitu. Ini 250. 250 dari mana, Bu? 250 itu dari ambang batasnya kan dia 500 juta. Tapi kita udah ngaliin yang 250 juta sebelumnya ya kan, 60 kali 60 tambah 190 ini kan 250 ya. Nah, jadi kayak gini cara ngitungnya teman-teman. Kemudian sisanya yang 320 dikalikan yang 320 juta dikalikan 30%. Itu cara ngitungnya. Jadi dikurangin. Yang pertama dikalikan 60 juta 5%. Kemudian yang 15% kan tadi batas atasnya adalah 250, tapi 60-nya udah tak kalikan 5% nih. Berarti 250 dikurangi 60, sisa 190. Nah, kemudian yang 25%, batas atasnya 500 nih. Tapi kan 250 sudah aku kalikan 5% sama 15%. Berarti batas atas dikurangi 190 kurangi 60 sih sebenarnya teman-teman. Gini aja deh, biar nggak bingung. Dikurangi 190, karena kan kita udah masukin ya yang 190 sama 60 juta sebelumnya. Gitu. Kemudian sisa 320 juta kan. Nah, 320 juta langsung kalikan 30%. Nanti akan ketemu pajak setahun ketika penghasilan kena pajaknya 820 juta. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyain teman-teman? Untuk penghitungan pajaknya. Nah, tapi nanti pada saat teman-teman ngitung yang ini ya, yang di setelah modul administrasi jaminan sosial itu dia ngitungnya per bulan kok. Nanti contoh soalnya per bulan. Jadi teman-teman tinggal langsung kalikan ke TER-nya aja. Jadi jangan lupa cek kategorinya. Kategori wajib pajak orang pribadinya, PTKP-nya, dia kategori yang mana? Apakah kategori A, B, atau C? Lihat apa namanya status PTKP-nya. Apakah K0, TK0, K1, K2, K3. Nah, kemudian ditentukan kategorinya, baru tahu nanti tarifnya seperti itu. Nah, ini nanti akan dijelaskan Pak Majid ya untuk yang apa namanya administrasi jaminan sosial. Bentar aku mau tunjukkan sedikit. Nah, jadi untuk yang jaminan sosial ini teman-teman akan ketemu ini ya. Beberapa jenis program jaminan sosial, ada jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, JHT, kemudian ada pensiun, kematian, dan juga jaminan kehilangan pekerjaan. Ini ada prosentasenya teman-teman di sini. Bentar ya. Nah, ini ada prosentasenya nih. Misal untuk BPJS kesehatan nih, untuk perusahaan proporsinya dia ditanggung perusahaan 4%, kemudian 1% itu ditanggung oleh karyawan, potong gaji. Nah, ini ada batas dan manfaat. Untuk upah maksimal adalah 12 juta untuk perhitungan 5%. Tapi kalau ada di batas bawah, artinya dia pakai UMK ya. Nah, kemudian ada JKK, JKM, dan seterusnya. Ini ada prosentase yang dibayar, teman-teman. Jadi misal nih untuk JHT 5,7% ini ditanggung siapa aja sih gitu loh. Yang perusahaan 3,7, pekerja 2%. Kemudian ada JP dan seterusnya. Nah, nanti teman-teman akan menghitung teman-teman soalnya. Ini ya ada ringkasan BPJS ya teman-teman ya. Dari JKK, JKM, JP, JHT, dan JKP. Kira-kira berapa nih untuk tambang dan migas prosentasenya. Ini akan dijelaskan oleh Pak Majid. Nah, nanti tapi teman-teman itu ada tugas ini teman-teman. Soal praktik perusahaan PT Sejahtera bersama terletak di Kota Kediri bergerak di bidang bla bla bla. Terkait pelaksanakan PPh 21, perusahaan mewajibkan karyawan untuk memiliki NPWP. Nah, teman-teman ini akan disuruh ngitung. Ngitung ini, data gaji karyawan. Nah, nanti teman-teman harus ngitung total uang hadirnya berapa, kemudian ini upah lembur
jam ke-1, jam ke-2, total utang lembur, gaji brutonya berapa, kemudian iuran BPJS semuanya total berapa, kemudian PPh 21-nya juga berapa. Nah, ini teman-teman yang teman-teman harus tentuin nanti, yang harus teman-teman hitung. Tugasnya teman-teman nanti akan dijelaskan Pak Majid ya untuk yang BPJS Ketenagakerjaan. Tapi aku mau kasih clue ya teman-teman. Untuk total uang hadir. Bu Devi mohon maaf 10 menit Ya. lagi nggih. Oh inggih Bu Sinta. Untuk total uang hadir teman-teman kan berarti gimana nih cara ngitungnya? Berarti apa dikalikan apa total uang hadir? Dari tunjangan hadir ya, kehadiran dikalikan jumlah kehadiran. Kemudian teman-teman hitung gaji bruto. Gaji bruto kan berarti semuanya, gaji pokok ditambah tunjangan, jabatan, tunjangan keahlian, tunjangan kehadiran, sama total uang hadir. Nanti akan masuk ke gaji bruto. Kemudian kayak gitu ya semuanya ya. Nanti silakan apa namanya ditotalin. Nanti akan ada tugas ini soalnya teman-teman. Kemudian untuk menghitung pajaknya teman-teman harus kategorikan. Nah, ini K0 ini masuk kategori berapa? Kemudian K2 ini masuk kategori berapa? TK0, TK0 ini masuk kategori apa? A, B, atau C. Setelah itu, teman-teman nanti akan masukkan kategori tarif efektif itu di sini, di PPh 21. Tarifnya, tarif prosentase ini tergantung dari gaji brutonya. Gaji brutonya berapa? Ya. Jadi misal, mana ya? Yang ini ya, TER ya. Nah, misal nih, tadi K0 ya. Kalau K0 itu dia berarti masuk kategori A ya, teman-teman ya. Misal gajinya 6 juta. 6 juta kan berarti ini. Kita cari tarifnya berapa nih kalau 6 juta. 6 juta 500 misal. Berarti yang berapa? Berapa persen berarti tarifnya kalau 6 juta 500? Ini kategori A. 0,70. 6 juta 500. Tuh, 1%. 1% Oke, Bu. 1% ya. Berarti TR-nya 1%. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus cari gaji brutonya dulu. Namun nanti di soal ya, untuk yang gaji didaftarkan BPJS ini biasanya bukan gaji bruto teman-teman. Nah, itu akan dijelaskan Pak Majid nanti. Gimana ya. Ini untuk cari yang tarif yang BPJS dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman sebelum saya tutup. Oke, ya. Nanti ini ya, untuk materinya akan diberikan sama Bu Sinta ya teman-teman ya, akan di-share ke grup nanti. Ada pertanyaan barangkali teman-teman? Belum ada? Oke, kalau belum ada, terima kasih ya untuk hari ini. Semoga lancar ya teman-teman ya, pembelajarannya sampai ujiannya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi. Untuk seluruh peserta silahkan mengisi presensi. Sebelum kita beralih ke main room, di chat sudah ada link presensi, silahkan diisi. Setelah itu bisa meninggalkan room dan kembali ke main room, karena akan ada materi selanjutnya. Yang sudah mengisi presensi boleh keluar dari room 2 dan kembali ke main room. Kok belum ada ya? Saya belum terima yang untuk absensi. Oke, saya kirim lagi.
Sudah saya kirim lagi, silahkan diisi dan bisa meninggalkan room 2. Masih 27 peserta yang masih stay di room 2. Silakan mengisi presensi dan kembali ke main room.